Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Mesir tidaklah melulu kisah-kisah cinta yang dibingkai dengan kata-kata puitis di pinggir sungai Nil. Mesir bukan saja arsitektural tua dengan menara-menara masjidnya yang indah memantulkan wibawa kesolehan dan keilmuan. Mesir tidak hanya Al-Azhar yang karismatik yang telah melahirkan ulama-ulama kaliber dunia. Mesir tidak hanya alunan merdunan mendayu-dayu Umi Kulsum yang menyihir jutaan pendengarnya. Tapi Mesir juga adalah kisah kegetiran, kisah pemberontakan, pengkhianatan, kerakusan, dan kekejaman penguasa, kengerian penjara, kebiadaban, dan kebengisan Firaun yang terus diwariskan. Tapi Mesir juga sebuah negeri di mana percikan api jihad dikobarkan, yang kemudian menjalar ke Syria, Palestina, Yordania, Turki, hingga ke seantero dunia termasuk Indonesia. Adalah Sayyid Qutb melalui tulisan-tulisan dalam kitabnya dengan bahasanya nan indah, namun menyimpan semangat dan kekuatan mempengaruhi pembacanya, berhasil membangkitkan dan menyadarkan umat Islam untuk bangkit dan merintis tatanan hidup baru, hidup di bawah naungan Al-Quran. Kitab-kitab Ma'alim fit Thariq, Masyahidul Qiyamah fil Quran, Al-Adalah Islam, dan tentunya Tafsir Al-Quran, Fi Dhilalil Quran, yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia, membuat pemuda-pemuda terinspirasi dan terobsesi untuk hidup di bawah naungan Al-Quran. Al-Haya fi Dhilalil Quran. Meskipun mereka harus menemui kenyataan-kenyataan pahit. Jamal Abdel Nasir, Presiden Mesir kala itu, menangkapi mereka, lalu mengirim mereka ke tiang gantungan, mengiring mereka ke parit-parit Ashabul Ukhdud. Kesalahan mereka karena ingin mewujudkan impian indah hidup di bawah naungan Al-Quran. Al-Hayat fi Dhilalil Quran. Salah satu yang pernah merasakan kekejaman penguasa dengan siksaan penjara yang mengerikan, brutal, kejam, dan biadab, dan akhirnya digantung Jamal Abdel Nasir adalah Sayyid Qutb rahimahullah, yang pada kesempatan ini akan kita bahas. Sayyid Qutb merupakan salah satu ulama besar yang dikenal masyarakat Mesir. Seorang pemikir Mesir karismatik, nama lengkapnya Sayyid Qutb Ibrahim Hussein As-Sadili. Hidup tahun 1906 sampai 1966 Masehi. Dia adalah tokoh yang memperjuangkan Mesir untuk bebas dari pengaruh Barat. Selain itu, dia juga seorang pemikir yang melahirkan banyak kitab-kitab, baik tentang Islam, pendidikan, maupun puisi. Karyanya yang paling terkenal dan mendapat banyak pujian adalah tafsir Al-Hayatu fi Dhilalil Quran, atau hidup di bawah naungan Al-Quran. Pertama kali saya membaca kitab ini, langsung saya merasakan gurihnya bahasa kitab ini di paragraf pertama dalam muqaddimah kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'matun. Ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Ni'matun tarfa'ul umra wa tubarikuhu wa tuzakkih. Hidup dalam naungan Al-Quran adalah suatu nikmat. Nikmat yang tidak dimengerti dan tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang telah merasakannya sendiri. Hidup di bawah Al-Quran
adalah nikmat yang menjadikan umur manusia menjadi penuh berkah dan umur manusia menjadi suci. Walhamdulillah laqad manna alayya bil hayati fi zilalil Qur'an fatratan minaz zaman zuktu fiha min ni'matihi malam azuqqattu fi hayati zuktu fiha hadhihi ni'mah allati tarfa'ul umra wa tubarikuhu wa tuzakkih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepadaku karunia yang tak terkira besarnya dengan hidup di bawah naungan Al-Quran dalam suatu rentang waktu. Kurasakan nikmat yang luar biasa hidup dalam naungan Al-Quran ini yang sebelumnya belum pernah kurasakan dalam hidupku. Hidup di bawah Al-Quran kurasakan adalah nikmat yang dahsyat karena menjadikan umur penuh berkah dan menjadikan suci karena di bawah bimbingan Al-Quran. Laqad ishtu asma'ullah subhanahu wa ta'ala yatahaddatsu ilayya bihadzal Qur'an. Anal abdul qalil as-saghir. Ayyu takrimin lil insan hadzat takrimul uluwil jalil. Ayyu rif'atin lil umri yarfa'uha hadzat tanzil. Ayyu maqamin karimin yatafadzalu bihi alal insan khaliquhul karim. Kulakoni hidupku dengan mendengar firman-firman Allah yang Maha Suci, seolah Dia berbicara kepadaku dengan Al-Quran ini. Padahal aku hanyalah hamba yang kecil dan hina. Adakah penghormatan pada manusia seperti penghormatan Allah yang Maha Tinggi dan mulia yang seperti ini? Adakah pemaknaan dan peningkatan martabat umur manusia seperti yang diberikan Al-Quran? Kedudukan manakah yang lebih mulia yang diberikan oleh Sang Pencipta yang Maha Mulia kepada manusia? Itulah satu paragraf awal di dalam Muqaddimah fi Dhilalil Quran. Sayang, perjalanan hidup Sayyid Qutb berakhir ketika pemerintahan Mesir memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati. Sayyid Qutb dinyatakan terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap kepala negara bersama sejumlah anggota Ikhwanul Muslimin lainnya. Meski telah meninggal, cita-cita Sayyid Qutb tetap abadi di hati para perindu tegaknya hukum Islam, tegaknya ajaran Islam, perindu indahnya hidup dalam naungan Al-Quran. Biografi atau riwayat hidup Sayyid Qutb. Sayyid Qutb dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906. Nama lengkapnya Sayyid Qutb Ibrahim Hussein As-Sadili. Sayyid Qutb lahir di Ma'usah, salah satu provinsi Asud di daratan tinggi Mesir. Pendidikan awalnya ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah di desanya pada tahun 1912 sampai 1918. Revolusi Mesir pada tahun 1911 di negerinya membuat Sayyid Qutb berhenti dari sekolah selama 2 tahun. Dia terlahir sebagai anak kedua dari 4 bersaudara. Sejak kecil kakak kandung dari Muhammad Qutb ini dibesarkan dalam lingkungan Islami. Ayahnya bernama Haji Qutb Ibrahim. Dia adalah anggota Hizbul Wathan atau Partai Nasional, pimpinan Mustafa Kamil. Sehingga ayahnya dikenal seorang nasionalis yang memiliki kemampuan berpikir dan kesadaran bernegara yang baik. Dan hal itu berpengaruh secara tidak langsung kepada putra-putrinya. Sebagaimana tradisi kaum muslimin, sejak kecil Sayyid Qutb dididik secara ketat oleh kedua orang tuanya. Sehingga belum genap usia 10 tahun Sayyid Qutb telah hafal Al-Quran 30 juz. Latar belakang intelektual Sayyid Qutb. Pada usia 13 tahun, Sayyid Qutb dikirim oleh orang tuanya ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan. Di Kairo, kemudian
ia kuliah di Darul Ulum dengan mengambil jurusan sastra. Di kampus itu ia mendapat pengaruh dari kaum nasionalis liberal, suatu kelompok yang berpengaruh pada kehidupan intelektual Mesir pada tahun 920-an. Pada masa ini Sayyid Qutb mengenal pemikiran sekuler, termasuk ide tentang pemisahan antara agama dan negara. Salah satu tokoh yang memberinya pengaruh adalah Abbas Mahmud Al-Aqad yang pemikirannya cenderung barat. Dan Sayyid Qutb sangat berminat dengan sastra Inggris dan mengagumi barat. Tahun 1948 sampai 1950, Sayyid Qutb mendapat tugas belajar metode pendidikan barat di Amerika. Di sana ia masuk 2 universitas sekaligus. Dari kedua universitas tersebut, ia meraih gelar MA. Selain ke Amerika, ia juga berkunjung ke Swiss, Inggris, dan Italia. Pada masa-masa ini, Sayyid Qutb masih menjalin keakraban dengan pemerintahan. Keberadaan Sayyid Qutb di Amerika bertepatan dengan pendirian negara Israel yang telah disetujui oleh PBB. Pada waktu itu juga bersamaan dengan Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Mesir dengan pemerintahan Nasir lebih condong kepada Uni Soviet dan negara ini semakin terpengaruh dengan pemerintahan gaya sekuler. Sebenarnya ketika di Barat, Sayyid Qutb menemukan hal-hal yang di luar dugaan. Di Amerika, Sayyid Qutb melihat kegersangan moral. Maraknya minum-minuman keras dan seks bebas merupakan praktek-praktek yang sering ia temui. Dan Sayyid Qutb semakin muak setelah ia menyaksikan berbagai pemberitaan dan juga film yang anti-Arab, melecehkan kaum muslimin dan pro-Yahudi. Kemudian hati Sayyid Qutb semakin membara setelah melihat orang-orang Amerika berbahagia atas dihukum matinya Syekh Hasan al-Banna, seorang ulama yang menjadi tokoh pergerakan Islam ternama yang mendirikan Jamaah Ikhwanul Muslimin. Peristiwa-peristiwa yang disaksikannya itu ketika berada di Barat telah mengubah arah pemikiran Sayyid Qutb dari yang awalnya sekuler menjadi seorang yang mati-matian membela Islam. Dari yang awalnya sekuler menjadi seorang yang mati-matian membela Islam. Untuk wadah perjuangannya, dia masuk organisasi dakwah Islam Ikhwanul Muslimin. Dan dia dipercaya untuk memimpin dakwah. Dengan posisinya itu, ia menghadiri berbagai konferensi dakwah yang diselenggarakan di Jordania dan Suriah. Dalam konferensi tersebut, ia sering berceramah yang isinya menekankan pentingnya akhlak sebagai prasyarat kebangkitan umat. Selanjutnya Sayyid Qutb menjadi pimpinan redaksi harian Ikhwanul Muslimin pada tahun 1954. Akan tetapi setelah 2 bulan, harian itu ditutup oleh Presiden Jamal Abdel Nasir. Harian itu ditutup karena dianggap mengancam perjanjian Mesir-Inggris. Tidak lama setelah harian itu ditutup, organisasi Ikhwanul Muslimin dilarang oleh Jamal Abdel Nasir dengan alasan karena organisasi tersebut dinilai tidak pro pemerintah dan berusaha menjatuhkannya. Karena alasan itu pula, pada Mei 1955, Sayyid Qutb ditangkap dan ditahan. Pada tanggal 13 Juli 1955, pengadilan menjatuhkan hukuman kerja berat selama 15 tahun. Akan tetapi pada tahun 1964, setelah Sayyid Qutb mendekam dalam penjara selama 9 tahun, Sayyid Qutb dibebaskan atas permintaan Presiden Irak Abdus Salim Arif yang mengadakan kunjungan ke Mesir. Namun pada Agustus 1965, ia ditangkap lagi dengan tuduhan terorisme dan pembangkangan. Lalu Sayyid Qutb diadili oleh pengadilan militer yang dimulai pada tanggal 12 April 1966. Sebagian besar tuduhan atas nama tulisan-tulisannya di kitab Ma'alimu fit Thariq
Akhirnya pada tanggal 21 Agustus 1966, Said Qutb bersama dua rekannya dijatuhi hukuman mati. Dengan kata lain, Said Qutb dihukum mati lantaran imannya, lantaran kitabnya, lantaran cita-citanya ingin hidup di bawah naungan Al-Quran. Meskipun terdapat tekanan kuat dari masyarakat internasional, pemerintahan Mesir tetap menghukum mati Said Qutb beserta dua rekannya, yaitu Abdul Fattah Ismail dan Muhammad Yunus pada tanggal 29 Agustus 1966. Dan sejak itu dia dikenang sebagai syuhada. Manhaj berpikir Said Qutb. Said Qutb yang merupakan seorang anggota Ikhwanul Muslimin, merupakan seorang yang anti kolonialis dan anti imperialis yang gigih. Ia selalu berusaha membangkitkan sistem Islam berbasis Al-Quran atau Nizamul Islami. Said Qutb menolak Amerika maupun Uni Soviet karena telah menganggap manusia hanya sebagai komoditas. Manusia telah direduksi tidak lebih daripada sebuah mesin. Said Qutb menegaskan imperialisme Barat telah menciptakan kebodohan baru atau yang biasa ia sebut sebagai jahiliyah modern di dunia Islam. Said Qutb menegaskan, imperialisme Barat telah menciptakan kebodohan baru atau yang biasa ia sebut sebagai jahiliyah modern di dunia Muslim. Yang dimaksudkan jahiliyah modern di sini adalah ketika kesadaran akan Tuhan yang asli, otentik, dan berbasis pada keimanan digantikan oleh kesadaran jahiliyah dalam arti kata tanpa aturan Al-Quran yang dicirikan imoralitas, korupsi, dan ketergantungannya yang hina kepada paradigma pemikiran Barat. Fenomena tersebut yang menjadikan Said Qutb salah seorang pembaru Islam sekaligus menjadi pionir dalam berbagai aksi dan gerakan keislaman yang bernuansa politis dengan basis agama. Dan ini terbukti ketika gerakan Ikhwanul Muslimin mampu merubah dominasi kekuasaan otoriter Mesir ke dalam pemerintahan yang dinilai lebih demokratis. Meskipun di kemudian hari kelompoknya dituduh melakukan makar terhadap kekuasaan. Berbagai macam kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa asing atas karya-karyanya telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Persia, Turki, Urdu, Inggris, Indonesia, dan bahasa lain-lainnya. Peredaran buku-buku tersebut mampu menjadi inspirasi bagi pejuang-pejuang syariah dan kelompok-kelompok tertindas dalam upaya menegakkan keadilan yang disertai dengan perubahan terhadap suatu pemerintahan. Hal itu terlihat ketika Sayyid Ali Khamenei yang menggantikan Imam Khomeini radhiyallahu an sebagai pemimpin revolusi menerjemahkan beberapa bagian dari tafsir Al-Quran karya Sayyid Qutb ke dalam bahasa Persia. Ketika memandang kaum muslimin, Sayyid Qutb meyakini bahwa persatuan dapat terjalin dalam sebuah esensi yang ia sebut sebagai tajammu'ul haraki, persatuan gerakan-gerakan Islam yang dinamis. Negara Barat bagi Said Qutb telah mengalami kebangkrutan spiritual dan berkepala batu dalam menentang Islam. Namun di balik penolakannya ini, Said Qutb tidak ragu-ragu menggunakan konsep yang berakar dalam tradisi Barat seperti konsep demokrasi dan keadilan sosial. Karya-karya Said Qutb. Said Qutb merupakan seorang pemikir Islam yang produktif dalam menghasilkan berbagai karya-karya yang begitu beragam. Sebelum ia menulis tafsir fi Dhilalil Quran, terlebih dahulu ia menulis 2 buku mengenai gambaran keindahan dalam Al-Quran. Di dalam buku tersebut terlihat sekali upaya Said Qutb dalam mengungkapkan sisi keindahan Al-Quran sebagai kitab petunjuk secara terperinci. Fenomena hari kebangkitan, hari kiamat dalam Al-Quran dituliskan dalam kitab
musyahadatul qiyamah fil Quran. Pada tahun 1948, ia menerbitkan karya monumentalnya, yaitu Keadilan dalam Islam, Al-Adalah Al-Islamiyah fil Islam, yaitu sebuah kitab yang menggambarkan pemikiran Sayyid Qutb mengenai dasar-dasar reformasi sosial dan prinsip-prinsip solidaritas sosial dalam Islam. Kemudian kitab As-Salam Al-Alami wal Islam, yaitu sebuah kitab yang berisi tentang pemahaman Islam secara kompleks, serta cara mengimplementasikan dalam kehidupan sosial, juga mengenai akidah, akhlak, serta pentingnya berjihad bagi umat Islam. Kemudian disusul dengan tafsir fi Dhilalil Quran yang diselesaikannya sewaktu Sayyid Qutb di dalam penjara. Ia juga menulis karya terakhirnya, yaitu kitab Ma'alim fit Thariq atau Petunjuk Jalan. Dalam bukunya ini, Sayyid Qutb mengemukakan gagasannya tentang perlunya revolusi total, bukan semata-mata pada sikap individu, namun juga pada struktur negara. Dalam buku inilah Sayyid Qutb mengemukakan logikanya tentang konsepsi awal negara Islam. Buku ini juga dijadikan bukti utama dalam sidang yang menuduhnya bersekongkol hendak menumbangkan rezim Jamal Abdel Nasir. Dari dalam penjara, Sayyid Qutb terus menginspirasi sesama umat Islam. Kondisi kesehatannya yang kian memburuk sering menyebabkannya dipindahkan ke sayap rumah sakit. Juga merupakan tempat dirinya menulis beberapa karya paling berpengaruh pada abad ke-20 perihal Islam dan politik. Ma'alim fit Thariq merupakan kulminasi dari adicita tentang kebangkrutan materialisme barat dan nasionalisme Arab sekuler yang sewenang-wenang. Sistem sosial dan politik yang mengatur zaman modern menurutnya adalah buatan manusia dan telah gagal karena alasan itu. Alih-alih membuka era baru ilmu pengetahuan, hal ehwal itu telah mengakibatkan ketidakpedulian atas bimbingan ilahi dan terperosok dalam lumpur jahiliyah modern. Jahiliyah abad ke-20, menurut Sayyid Qutb, mengambil bentuk berupa klaim bahwa hak untuk menciptakan nilai, membuat undang-undang, aturan perilaku bersama, dan memilih sebuah cara hidup sepenuhnya berada di tangan manusia tanpa memedulikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat jahiliyah modern ini, akibat kemajuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-20, tidak memandu umat manusia memasuki zaman modern, tetapi mengabaikan pesan kekal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membawa masyarakat kembali ke sistem jahiliyah. Sayyid Qutb meyakini hal inilah yang terjadi di negara-negara barat non-Islam, sebagaimana halnya di dunia Arab. Walhasil menurutnya adalah tirani rezim Arab tidak menghadirkan kebebasan dan hak asasi manusia bagi warga negaranya, tapi penghisapan dan penyiksaan sebagaimana yang dialami secara langsung dan menyakitkan oleh Sayyid Qutb dan kawan-kawan. Tetes darah perjuangan dan goresan penanya menginspirasi dan meniupkan ruh jihad hampir di semua gerakan keislaman di dunia. Pada detik-detik hari terakhirnya beliau menulis, kondisi sudah berubah. Umat muslim kehilangan kekuatan fisik dan ditaklukkan dan dikalahkan. Tetapi kesadaran bahwa dirinya adalah sosok yang paling unggul tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap. Kesadaran sebagai seorang muslim, sebagai manusia pilihan Allah terus terpancar dalam hidupnya. Perjuangan menegakkan hukum Al-Quran tidak pernah bisa dikalahkan. Apapun keadaannya, kalah atau menang dalam memperjuangkan ajaran Al-Quran
hakikatnya adalah kemenangan. Dia tetap meyakini bahwa kekalahan adalah kondisi sementara yang pasti akan berlalu dan iman akan mengubah situasi yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Bahkan jika kematian menjadi sesuatu yang harus dihadapinya, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Dia akan tetap tegak di depan musuh-musuhnya. Dia akan tetap tegak penuh kebanggaan, mengibarkan panji-panji syiar Islam di depan musuh-musuhnya. Kematian pasti datang untuk semua orang, tetapi baginya terdapat mati syahid. Dia akan melanjutkan ke taman surga, sementara penakluknya akan pergi ke api neraka. Inilah karya-karya Sayyid Qutb selengkapnya. Muhimmatus Syair fil Hayah, Asyati' al-Majhul, Taswirul Fanni fil Quran, Al-Atyaf al-Arba'ah, Tiflun minal Qaryah, 7 Al-Madinah al-Maskurah, Kutubun wa Syakhsiyatun, 9 Aswaq, 10 Masyahidul Qiyamah fil Quran, 11 Raudhatut Tifl, 12 Al-Qisas Ad-Dini, 13 An-Naqdul Adabi Usuluhu wa Manahijuhu, 4 Al-Adalah Al-Istimaiyah fil Islam, 15 Ma'rokatul Islam wa Ra'sa Maliyah, 16 As-Salam Al-Alami wal Islam, 17 Fi Dhilalil Quran, 18 Dirasatun Islamiyatun. Yang ke-22 Al-Islam wa Muskilatul Hadarah, 23 Ma'alimu Fit Thariq. Kemudian ada tulisan beliau yang ditulis di majalah yang belum sempat dicetak, yang tidak dicetak dalam buku tapi disiarkan di dalam majalah. 1 Al-Kharif, Amwatun wa Ahya'un, yang 2. Kemudian ada kitab yang diterbitkan setelah wafatnya, Nahwa Mustama Islami. Yang kedua Afrohuruh, 3 Ma'rokatuna Ma'al Yahud, 4 Fitareh Fikratun wa Minhaj. Yang kelima Limadha A'damuni. Kalau ingin memperoleh kitab-kitab ini, silahkan di-download sendiri di link di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.